Apa itu cinta? Nah, ini banyak yang salah kaprah soal cinta. Nggak, jarang ada yang ngerti cinta. Ya, banyak mitos-mitos di luar sana tentang cinta yang menjadikan pengertian cinta itu ngaco. Nah, kenapa banyak mitos-mitos di luar sana tentang cinta? Karena media, TV, majalah, ya TV, radio, majalah, internet itu mengendorse atau memberikan pelajaran-pelajaran tentang cinta, tapi ngaco. Ya, orang belajar cinta dari mana? Dari TV. Dari mananya? Dari nonton sinetron. Kalau kamu belajar cinta dari sinetron, itu ngaco, oke? Okay? Kalau belajar ini majalah nih, contohnya majalah wanita lah, nggak usah majalah pria. Ya majalah pria juga lah. Kalau kamu baca majalah pria dan wanita, yang kamu lihat di situ adalah tips soal seks, bukan soal cinta. Nah, tapi dihubung-hubungkan antara seks dan cinta. Jadi cinta itu sama dengan seks, which is wrong, sangat ngaco. Dan kalau kamu nonton sinetron, yang diajarkan adalah cinta itu galau, menye, tertindas. Cinta itu banyak tipuan, hati-hati cowok nipu cewek, cowok harus berkorban demi wanita dan menyembah-nyembah wanita, cowok harus pria harus membuktikan dirinya untuk dapat wanita, wanita yang memilih. Itu ngaco semua gitu. Pria harus berperang demi mendapat berperang dan bersaing dengan pria lain demi memperebutkan satu wanita. Itu nggak make sense. Itu ngaco semuanya. Kalau kamu dengar radio-radio juga, radio yang populer juga ngajarin cinta, itu semua salah. Oke, semuanya salah. Nah, sekarang pertanyaannya, cinta itu apa? Dan apa mitos-mitos tentang cinta yang salah? Itu yang harus diperjelas. Karena kalau kamu nggak ngerti cinta, atau pengertian kamu tentang cinta salah, maka yang terjadi adalah kehidupan cinta kamu yang salah. Oke? Kita manusia hidup berdasarkan definisi yang kita berikan kepada hal-hal yang kita lakukan. Penting, penting, penting. Dengar baik-baik. Kita manusia hidup, mungkin kalimatnya saya ganti, kualitas kehidupan kita sebagai manusia, entah kehidupan cinta, kehidupan apapun ya, kualitas kehidupan kita sebagai manusia ditentukan oleh definisi yang kita berikan kepada kehidupan tersebut. Saya ulangi, kualitas kehidupan kita sebagai manusia ditentukan oleh definisi yang kita berikan kepada kehidupan tersebut. Nah, soal cinta, sama juga, tinggal diganti kata kehidupan jadi cinta. Seperti ini. Kualitas percintaan kita ditentukan oleh definisi kita akan cinta. Saya ulangi. Kualitas kehidupan cinta kita ditentukan oleh definisi yang kita berikan kepada cinta. Kalau definisinya salah, kalau definisinya ngaco, kalau definisinya jelek, ya udah kehidupan cinta kita pasti jelek, titik. Kalau definisinya bagus, kalau definisinya tepat, kehidupan cinta kita jadi bagus. Jadi indah. Jadi seperti cerita pangeran bertemu dengan sang putri dan hidup bahagia selamanya. Ya, agak lebay sih. Hidup bahagia selamanya sih gitu agak lebay. Tapi paling tidak mendekati. Karena kalau cerita yang bilang hidup bahagia selamanya nggak mungkin. Hidup itu kan ada turun naik, ada tantangan. Nggak mungkin hidup bahagia selamanya, pasti ada tantangannya. Tapi nggak bikin stres. Bahagianya segini, stresnya segini. Nah, kalau definisi cintanya salah, bahagianya segini, stresnya segini. Ya, jadi ingat, kualitas kehidupan percintaan kamu ditentukan oleh definisi kamu tentang cinta. Nah, balik lagi, definisi tentang cinta itu banyak yang salah. Karena definisi tentang cintanya diambil dari mitos-mitos yang ada di TV, radio, majalah.
majalah yang aneh-aneh lah. Ya. Nah sekarang cinta itu sendiri apa? Ya, cinta itu sendiri apa? Sebelum saya membahas cinta itu sendiri apa, saya mau membahas dulu apa yang bukan cinta. Apa yang bukan cinta? Apa yang salah tentang cinta? Ya. Oh, maaf, saya dapat phone. Sebentar ya. Saya dapat telepon dari Skype. Saya matikan dulu. Oke, baik, kita lanjutkan. Sekarang apa sih yang bukan cinta? Apa yang mitos-mitos yang salah tentang cinta? Cinta itu seks. Itu jelas salah. Jelas itu beda. Cinta dan seks tidak bisa jadi satu. Saya selalu mengagumi orang Jepang ya. Orang Jepang itu selalu bilang, cinta sama seks itu dua hal beda, nggak bisa disatuin gitu. Makanya di Jepang, memang budayanya bagi kita kelihatannya rada gila ya, tapi di sana itu normal, itu hal normal. Bagi orang Jepang cinta sama seks itu beda. Jadi kalau kita kalau kamu di Jepang nih, kalau kamu pacaran, ya pacar kamu itu bisa misalnya kamu lagi butuh uang gitu, pacar kamu bisa kamu jual gitu untuk melakukan seks kepada orang lain, terus orang itu membayar si wanita, dan itu nggak apa-apa karena cinta sama seks beda gitu. Nah mungkin kedengarannya gila ya, bisa seperti itu orang Jepang stres atau gimana gitu. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Cinta dan seks itu dua hal berbeda. Jadi jangan pikir, ini cowok-cowok khususnya. Jangan pikir kalau kamu udah melakukan hubungan seks dengan wanita, wanita itu cinta kamu. No, tidak juga. Ya. Dulu, um, ya kembali lagi. Dulu itu saya pernah ngobrol sama teman saya bilang gini, gimana ya cewek supaya nggak lepas gitu. Terus dia bilang, oh cewek kalau udah kena cium, ya nggak mungkin lepas bro. Itu zaman dulu. Ciuman kayak big deal gitu. Ciuman itu kayak sesuatu yang besar. Sekarang kan biasa gitu ya. Dan no, it's wrong, itu salah. Bahwa hubungan fisik itu tidak menjamin cinta. Itu dua hal berbeda. Jadi kamu harus mengerti dulu, pikir dulu bahwa kalau kamu berhubungan fisik dengan seseorang, belum tentu dia jadi cinta kamu. Jadi jangan bilang, kok dia nggak cinta sih? Kok dia malah sama yang lain sih? Kok dia ngasih hatinya sama yang lain atau gimana? Padahal aku kan sudah berhubungan fisik sama dia, nggak bisa kayak gitu. Ya karena memang cinta sama seks itu dua hal berbeda. Ya, jadi itu penting. Satu, mitosnya cinta itu bukan seks. Berbeda. Nah, dua, cinta itu bukan pengorbanan. Ini lagi yang paling ngaco seumur umur. Cinta itu bukan pengorbanan. Cinta itu bukan pengorbanan. Kebanyakan orang itu berpikir bahwa ini bukan hanya pria ya, pria wanita ya. Kebanyakan mereka berpikir bahwa kalau saya berkorban untuk dia akan jatuh cinta kepada saya. Dan kalau dia belum jatuh cinta kepada saya berarti pengorbanan saya kurang. Jadi saya akan lebih berkorban lagi, ngasih banyak harta karun, rumah, mobil, atau apalah. Kalau wanita, saya akan memberikan dia servis fisik yang lebih gimana gitu. Ya entahlah. Pokoknya yang jelas cinta itu bagi dia adalah pengorbanan. Dan kalau pengorbanannya itu tidak dibalas cinta, berarti pengorbanannya kurang besar. Dan dia memberi lagi banyak pengorbanan. Dan kamu tahu bahwa bukan itu kasusnya. Kamu tahu bahwa
cinta itu bukanlah pengorbanan. Kamu juga pasti pernah berkorban buat seseorang, tapi dia nggak cinta sama kamu. Dan kamu bingung. Kenapa? Karena memang cinta bukan pengorbanan. No, 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 no. Jadi jangan salah, ya. Bukan berarti kamu semakin banyak berkorban, semakin dia akan cinta. Tidak. Nah, selanjutnya, nanti saya akan kasih tahu cinta itu apa. Yang jelas sekarang saya akan kasih tahu dulu cinta apa yang bukan cinta. Selanjutnya, cinta itu uh, cinta itu bisa ditumbuhkan. Dengan kata lain, cinta itu kita bisa belajar mencintai seseorang. Kita bisa belajar mencintai seseorang. Jadi orang nggak cinta, atau mungkin kitanya yang nggak cinta. Kita nggak cinta sama dia, tapi karena sesuatu dan lain hal, misalnya dijodohin sama orang tua atau apa, kita bisa belajar untuk jadi jatuh cinta sama dia. Itu nggak juga. Itu cinta karena kesian namanya. Itu maksain. Nggak bisa. Cinta itu tumbuh sejak awal ketemu. Kalau kamu maksain diri untuk jatuh cinta, itu agak susah. Gitu. Walaupun kamu belajar untuk mencintai dia, nggak ada rasa gitu. Rasa itu, orang mikir rasa itu bisa tumbuh perlahan-lahan gitu. No, 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 no. Um, Mungkin perasaan itu bisa tumbuh perlahan-lahan, tapi itu bukan cinta. Yang tumbuh itu rasa kasihan, rasa terbiasa, tapi bukan cinta. Makanya ada orang nggak bisa pisah sama seseorang, eh, yang dia rasain bukan cinta, tapi karena udah terbiasa aja, tapi nggak ada cinta pada saat dia sama orang tersebut kering gitu. Jadi kita nggak bisa belajar untuk jatuh cinta. Nggak, jatuh cinta ya jatuh aja, nggak dibuat-buat gitu. Itu kayak fenomena alam, tiba-tiba aja terjadi seperti itu. Jadi cinta bukan sesuatu yang bisa dibentuk atau dipelajari untuk agar kita jatuh cinta. Itu juga salah. Lalu berikutnya, cinta juga bukanlah sesuatu yang, nah ini penting nih, dengar baik-baik. Entah kamu wanita, entah kamu pria, ini paling penting. Ini paling salah, khususnya buat wanita nih. Ini wanita emang nyebelin nih kalau ngomong soal kayak gini. Dengerin baik-baik. Stres kalau denger teman-teman wanita saya curhat. Apalagi curhatnya soal yang satu ini. Yang dicurhatin tuh begini. Aku cemburu, aku ngiket kamu, aku jadi bawel, aku jadi nelponin kamu, ngecek kamu lagi kemana, aku aku ngiket, aku posesif, itu karena aku cinta. Jadi dengan kata lain, posesif, cemburu, ngiket, mulai manja, mulai nyuruh-nyuruh, mulai ngatur-ngatur, itu cinta. Itu salah. Tidak. Kenapa? Karena cinta bukan cemburu. Cinta bukan ngikat. Cinta bukan posesif. Cinta bukan ngatur-ngatur. Pokoknya semua itu yang soal keterikatan. Cinta bukan status. Cinta bukan nikah. Cinta bukan pacaran. Itu semua bukan cinta. Segala bentuk keterikatan itu bukan cinta. Titik. Jadi kalau ada yang bilang, kalau kamu cinta nikahin aku, itu bukan cinta. Kalau kamu cinta, kamu harus setia. Itu bukan cinta. Itu apa? Itu ego untuk memiliki. Ulangi. Itu ego untuk memiliki. Kamu tahu orang egois kan? Orang egois adalah orang yang memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Itu disebut egois. Betul? Betul kan? Egois adalah memaksakan kehendak, memaksakan keinginannya
pada orang lain. Itu disebut egois. Nah, jadi cemburu mengikat orang, posesif, maksa nikah, maksa pacaran, ya itu bukan cinta. Kalau kamu cinta nikahin aku, itu egois. Ego pengen keinginannya dipenuhin. Ego untuk memiliki, ego untuk mengontrol seseorang. Dia mengontrol orang tersebut, you're mine. Jadi aku bisa ngontrol kamu. Kalau cinta, kamu ikutin semua kemauan aku, titik. Kalau kamu nggak ikutin kemauan aku, kamu nggak cinta. Nah, jadi itu ego untuk mengontrol seseorang, tapi bawa-bawa cinta. Cinta dibawa-bawa sebagai alasan untuk mengontrol seseorang. Dan itu yang paling beracun. Keras ya. Itu yang paling beracun. Semua soal cinta itu udah paling hancur gara-gara ego yang menyamar sebagai cinta. Jadi cinta itu apa? Kalau bukan keterikatan, kalau bukan cemburu, kalau bukan seks, kalau bukan apa lagi tadi? Kalau bukan ya segala macam yang saya bilang tadi. Cinta itu apa? Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu. Kalau kita nggak tahu apa itu cinta dan berpikir bahwa yang tadi yang saya jelaskan itu adalah cinta, kehidupan percintaan kamu hancur. Titik. Hancur. Kamu sudah dapatkan dia sebagai pacar kamu atau bahkan kamu nikahi dia sebagai suami atau istri. Tapi kamu nggak akan merasakan cinta. Semuanya cuma status. Semuanya cuma membesar-besarkan status. Atau dengan kata lain, berhala status. Ya, jadi kalau dia pacar kamu atau kalau dia suami atau istri kamu, tetap itu nggak menjamin cinta. Itu cuma sebagai fungsi. Kamu pacar aku pacar kamu suami aku istri kamu, atau sebaliknya. Ayo kita jalani semua fungsi sebagai suami, sebagai istri, sebagai pacar, tapi nggak ada cinta. Cuma hal-hal yang kamu sama dia terbiasa aja. Nggak ada getir-getir yang pas kayak pertama ketemu itu nggak ada. Cuma karena ya aku melakukan tugas aku sebagai pacar kamu begini, aku begitu, kalau aku kesini aku lapor kamu begini, kamu suami aku, kamu istri aku, kita harus begini, begitu ya, ngurusin anak ini. Tapi nggak ada cinta, nggak ada getir-getir itu yang membuat kamu grogi pada saat ketemu, yang membuat kamu merasakan deg-degan, membelai rambut dia. Keindahan itu hilang, cintanya hilang. Yang ada cuma dua ego yang saling bertempur atas nama cinta, tapi nggak, itu bukan cinta. Ya, jadi ada konsekuensi atau ada akibatnya kalau kamu berpikir bahwa cinta itu ya mitos-mitos tadi. Konsekuensinya ya seperti itu. Ya. Saya akan jelaskan sama kamu apa itu cinta secara jelas, gamblang. Apa itu cinta dan kalau kamu ngerti, hidup kamu berubah. Namun kalau kamu benar-benar ngerti cinta, resikonya besar dan sangat radikal dan sangat berbeda dari benar-benar yang kamu pikirin, yang selama ini orang ajarin soal cinta itu ngaco semua, dan ini sangat beda, sangat kayak 180 derajat berputar gitu. Kayak kamu dulu mikir waktu kamu SD, kamu mikir kayaknya SD nggak enak deh, enakan SMA, soalnya SMA kayak gini. Begitu kamu SMA, beda semuanya yang pada saat kamu pikirin waktu SD. Totally different gitu. Atau SMA kamu mikir, oh enak ya kalau kuliah tuh bebas, pakai baju bebas, nggak pakai seragam, bisa jalan-jalan, bla bla bla. Begitu kuliah, beda semua yang kamu pikirin. It's so different. 180 degrees difference. Kalau kamu tahu soal cinta. Tapi
Begitu kamu tahu dan kamu aplikasikan, dan kamu lawan rasa takut kamu, ya, hidup kamu total berubah. Saya jamin. Kalau cinta itu bukan seks, kalau cinta itu bukan cemburu, bukan keterikatan, bukan sesuatu yang dapat ditumbuhkan, apa itu cinta? Ya, apa itu cinta? Banyak definisi kalau dipikir-pikir, dan saya akan memberikan definisi-definisi yang menurut saya real tentang cinta. Dan kalau kamu mengerti ini, kehidupan percintaan kamu akan berubah, dijamin. Ya. Nah, seperti ini. Apa itu cinta? Satu, cinta adalah yang tadi saya bilang sebelumnya, awal-awal saya bilang, cinta adalah kehidupan. Ya, cinta adalah kehidupan. Maksudnya apa? Kamu nggak akan hidup, nggak akan lahir kalau ayah ibu kamu tidak bercinta. Jadi karena cinta, ayah ibu kamu membuat kamu. Jadi karena ada cinta, ada kehidupan. Ya. Kalau tidak ada cinta, yang ada adalah benci. Kebencian. Pada saat kebencian, yang terjadi adalah saling bunuh. Pada saat saling bunuh, maka terjadi kematian. Bukan kehidupan. Jadi sangat jelas, terlihat. Cinta sama dengan kehidupan. Ya. Kebalikan cinta, kematian. Clear, jelas. Oke? Jadi kalau yang berakibat kematian, itu bukan cinta. Yang berakibat kehidupan, itu cinta. Nah, kehidupan bukan berarti makhluk hidup muncul anak aja, bukan itu. Kehidupan di sini berarti banyak hal. Contohnya, kehidupan kamu merasa hidup. Kamu merasa hidup. Karena kamu bisa merasa hidup dan bisa merasa mati. Kamunya hidup, fisiknya hidup, tapi jiwa kamu atau emosi kamu merasa hidup dan merasa mati. Bosan, itu kamu merasa mati. Hidup, itu kamu merasa senang, merasa happy, merasa seru, merasa seperti, ya, kamu tahu lah maksud saya. Kamu merasa hidup. Seperti pada saat kamu melakukan hobi kamu. Kayak kalau saya main GTA 5, wah seru, hidup. I feel alive. Kalau kamu bosan, jenuh, tertekan, stres, ya hal-hal seperti itu, maka itu adalah kematian jiwa. Bukan kematian orang, tapi kematian diri kamu. Iya, kematian emosi atau jiwa kamu. Agak sulit menjelaskannya, tapi semoga kamu mengerti maksud saya. Jadi, hal-hal yang membawa kamu mati jiwanya, ya, itu bukan cinta. Nah, kalau kamu pacaran, atau menikah bahkan, dengan seseorang, tapi kamu tidak merasakan kehidupan dalam diri kamu stres sama dia, kamu pusing, kamu nggak bahagia, nggak ada sesuatu yang hidup berwarna dan indah. Itu kematian, itu bukan cinta. Ya, dari situ kamu udah tahu mana yang cinta, mana yang enggak. Makanya kenapa orang selingkuh? Karena dia dengan pacarnya atau dengan istrinya atau dengan suaminya, dia seharusnya terikat. Tapi keterikatan tersebut tidak ada cinta, sehingga dia merasa mati. Nah, begitu dia ketemu orang di sini, dia merasa hidup walaupun nggak ada keterikatan. Jadi cinta juga bukan soal keterikatan. Cinta soal kehidupan. Mau terikat apa enggak, mau pacaran, mau menikah apa enggak. Tapi kalau nggak ada cinta, kamu akan merasa mati. Dan kamu akan merasa hidup dengan orang yang kamu cintai dan ada cinta dan dia juga cinta sama kamu. Walaupun nggak ada keterikatan. Ya. Ingat loh, keterikatan bukan cinta loh.
Dua hal berbeda. Makanya ada orang bilang, jodoh itu adalah, kalau kamu jodoh, kamu nikah sama aku. Jodoh adalah seseorang yang menikah dengan kamu. Tidak. No, 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 no. Kadang ada orang menikah tapi bukan dengan jodohnya. Jadi jodoh bukan seseorang yang kamu nikahi. Enggak, itu salah. Ya, ingat ya, cinta juga bukan keterikatan. Jadi cinta itu kehidupan. Kalau kamu sama dia merasa hidup, ya udah itu cinta. Mau terikat apa enggak? Titik. Oke? Masih ada beberapa definisi lagi tentang cinta, ya. Tapi saya harus pastikan ini jelas. Karena kalau nggak jelas, percuma semua saya ngomongin ntar. Harus step by step jelas, baru nanti semua yang sisanya akan masuk akal. Karena kalau saya ngomongin yang lain, basic atau dasarnya dari awal nggak jelas, percuma saya ngomongin. Kamu nggak akan ngerti. Nah sekarang, cinta adalah kehidupan, ya. Yang bukan cinta adalah kematian. Baik kematian fisik atau kematian emosi atau jiwa kamu, perasaan kamu. Ya, sampai sini sebelum saya lanjutkan ke definisi yang lain, sampai sini jelas nggak? Kalau jelas, ketik di chat box. Saya buka chat box-nya. Jelas, ketik jelas. Kalau kurang jelas, ketik juga kurang jelas. Nanti saya akan perjelas. Ya, ketik di chat box. Kalau jelas, kita lanjutkan. Silakan. Cinta adalah protokol. Oke, sepertinya jelas ya. Saya matikan chat box. Tadi lucu, ada yang tulis kurang jelas bang, makanya diupload di YouTube. Ya, oke. Yang kurang jelas nanti nonton lagi YouTube-nya, pasti jelas ya. Sekarang, lanjutkan. Tadi cinta adalah kehidupannya. Kamu merasa hidup. Berikutnya adalah cinta adalah memberi. Ini penting nih, ya. Cinta adalah memberi. Saya ulangi, karena penting. Cinta adalah memberi. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau kamu dekat sama seseorang dan orang tersebut, kamu dekat sama seseorang, ingin dekat sama seseorang karena ingin mendapatkan sesuatu, itu bukan cinta. Karena cinta itu memberi. Ya, cinta itu memberi. Jadi misalnya, kamu pasti sering dengar kayak gini, aku dekat sama dia untuk mendapatkan hatinya. Ya, mendapatkan hatinya. Itu bukan cinta. Nah, itu bukan cinta. Itu ego untuk memiliki. Itu ego untuk memiliki. Cinta itu memberi, bukan mengambil. Ya. Makanya, kamu sering lihat orang yang suka memberi itu lebih banyak temennya daripada orang yang suka ngambil. Ngambil maksudnya apa? Ngambil hati, ngambil muka, ngambil... Karena orang jika tujuannya dekat dengan kamu, atau kamu sendiri tujuannya dekat dengan orang, ingin mengambil sesuatu, orang lain bisa tahu bahwa tujuan kamu itu buruk. Mereka nggak suka dengan orang yang tujuannya mengambil. Ngambil hati, ngambil... Nah, karena orang yang tujuannya mengambil itu, dia melihat orang lain sebagai target, maka dia akan melakukan banyak trik-trik licik. Saya ulangi. Karena dia melihat orang lain sebagai target untuk dia ambil, entah ambil uangnya, entah ambil hatinya, entah ambil keperawanannya misalnya. Entah mengambil apapun lah. Dia melihat orang lain sebagai target, dia akan menggunakan trik-trik licik untuk mendapatkan kemauannya.
disitulah kejujuran hilang. Makanya sekarang kamu lihat, ada yang disebut the game. Cinta itu permainan. Permainan apa? Dia ingin mendapatkan sesuatu, harus ada gamenya, harus ada permainannya. Harus menggunakan trik licik ABCD untuk mendapatkan sesuatu. Dapetin dia. Dan itu bukan cinta. Kalau kamu punya mindset atau pikiran cinta itu mendapatkan sesuatu, kamu pakai berbagai macam trik-trik licik, kamu akan jadi bullshit. Kamu nggak akan jadi diri sendiri. Kamu akan pakai topeng penuh kemunafikan karena kamu ingin tampak sempurna di depan dia supaya kamu bisa dapetin hatinya. Dan orang lain tahu kalau kamu ngomong itu bener-bener tulus atau cuma ada maunya. Makanya banyak cowok-cowok show off di depan cewek. Ngapain? Karena dia pengen dapetin hatinya, pengen dapetin pujian dari si cewek, pengen dapetin wow dari si cewek. Nah, cewek juga gitu kalau deket-deket sama cowok. Misalnya dia suka, dia jadi gelagatnya aneh atau pakaiannya terlalu seksi. Pokoknya intinya show off, dia mau dapetin sesuatu. Itu salah. Begitu kamu berpikir bahwa cinta itu mendapatkan sesuatu, kamu akan jadi orang licik. Karena licik itu diperlukan untuk memperhalus atau mencapai tujuan kamu, yaitu mendapatkan dia. No. Makanya kejujuran itu jarang jadinya sekarang. Nah, cinta itu apa? Cinta itu memberi. Maksudnya apa memberi? Memberi adalah kamu nggak mau dapat apa-apa dari dia. Kamu hanya ingin memberikan sesuatu sama dia. Sesuatunya apa? Kamu memberikan cinta. Seperti apa memberikan cinta? Banyak hal. Kamu bisa memberikan dia cerita, kamu bisa memberikan bantuan, kamu bisa memberikan hadiah, kamu bisa memberikan perhatian, kamu bisa memberikan good time pada saat ketemu ngobrolnya seru, memberikan dia joke, dia jadi ketawa, jadi seneng, jadi happy. Intinya memberi. Nah, kuncinya di sini. Dengar baik-baik, kuncinya di sini. Cinta itu memberi tanpa mengharap kembali. Cinta itu memberi tanpa mengharap kembali. Nah, kalau kamu lihat nih cowok-cowok nih, para pria, mereka memberi sama cewek. Kenapa? Memberi perhatian, atau jemput, apalagi ya, beri uang, kasih mobil gitu. Wah, memberi deh gila-gilaan, berkorban. Kenapa? Apakah mereka memberi karena cinta atau memberi karena ingin mendapatkan hati sang wanita? Ini penting loh. Kebanyakan orang memberi berkorban, ya, tapi ingin mendapatkan sesuatu. Dan itu bukan cinta. Nah, yang dideketin, yang diberi, tahu, ini beri paling juga cuma pengen sesuatu doang dari gue. Dia bisa tahu gitu. Makanya cewek-cewek sekarang ya, cewek nih khususnya, peka nih sama cowok-cowok yang memberi cuma ada maunya. Makanya banyak cowok-cowok yang pikir, gila lu, gue udah ngasih banyak, gue udah berkorban, kenapa yang dapat si cewek malah cowok yang cuek gitu. Apa yang kurang dari pengorbanan saya kan gitu. Apa yang kurang dari pemberian saya? Kamu memberi karena ada maunya. Bukan itu. No. Jadi cinta itu memberi tanpa mengharap kembali. Jadi kalau bayangin satu skenario. Ini penting. Bayangin satu skenario. Kamu misalnya nih cowok ya, cewek juga ya, ini analoginya kasih cowok dulu deh. Ada cewek nih, cowok, nah bawa bunga nih, jalan terus ke cewek dia kasih bunga. Ini bunga untuk kamu, mawar untuk kamu. Terus ceweknya makasih, terus ceweknya gini mukanya, iya, terus dia diem aja gini di depan mukanya si cewek. Ngapain coba? Dia pengen dapetin rasa terima kasih sama si cewek, dia pengen dapetin respon si cewek dengan dia ngasih bunga gitu. Oke? Itu yang skenario pertama, dia kasih bunga, ceweknya bilang makasih ya gitu, si cowoknya gini, iya, nungguin, ayo dong cinta sama aku dong. Nah, itu skenario pertama. Bandingkan dengan skenario kedua,
Cewek di situ, cowok datang, dia bawa bunga juga sama, bawa bunga, lalu dia kasih bunganya ke cewek. Nih, terus cewek ambil, begitu ceweknya mau bilang terima kasih, dia udah hilang. Oke? Dia bawa bunga, kasih cewek. Ceweknya belum sempat bilang terima kasih, dia sudah hilang. Mana yang lebih menarik buat si wanita? Yang gini-gini di depan dia atau yang pas dia memberi, dia hilang? Tentu saja yang hilang. Kenapa? Dia memberi, cowoknya bilang, ini aku kasih bunga karena kemarin kamu kan bilang kamu suka bunga ini, kebetulan aku lagi jalan, aku nemu bunga ini, aku beliin aja buat kamu nih. Ceweknya terima, belum bilang terima kasih, cowoknya udah hilang. Itu akan lebih menantang buat si cewek. Kenapa? Karena dia memberi nggak minta apa-apa, dia ngasih cuma untuk dia suka ngasih aja gitu. Dan ceweknya belum bilang terima kasih, dia sudah menghilang. Dan bagi cewek itu seksi, karena siapa sih nih cowok misterius banget. Kamu pasti udah pernah nonton kartun yang namanya Sailor Moon. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi Sailor Moon, ya, kalau belum nonton, nonton lagi. Sailor Moon itu lagi berantem sama penjahatnya nih. Begitu penjahatnya udah mau ngebunuh Sailor Moon, tiba-tiba apa yang terjadi? Datang yang namanya Tuxedo bertopeng. Tuxedo bertopeng ini cowok pakai topeng menyelamatkan Sailor Moon dari musuhnya. Begitu musuhnya kalah, Sailor Moon-nya belum bilang terima kasih, Tuxedo bertopeng sudah hilang. Dan Sailor Moon bilang, wow, ini cowok siapa? Misterius dan seksi. Dia udah nyelamatin jiwa aku, tapi dia nggak minta apa-apa. Dia nggak bilang terima kasih pun, dia nggak minta, dia hilang. Wow, so seksi. Itu penting. Ya. Jadi siapapun deketin Sailor Moon, berkorban apapun, yang dia pikirin cuma si Tuxedo bertopeng, karena pengorbanannya tulus, nggak minta apa-apa. Ya. Jadi kalau kamu ingin memberi sesuatu sama wanita, ya, atau wanita ingin memberi sesuatu sama pria, atau siapapun, memberi apapun sama siapapun, jangan hitung-hitungan. Jangan minta sesuatu, berilah dengan tulus. Kasih. Tanpa minta apa-apa, tanpa ingin dapetin respon, tanpa ingin dapetin hatinya, sudah kasih. Dan setelah kamu memberi, ya, kamu jangan baik cuma sama orang yang kamu suka aja. Ini penting. Jangan pernah baik sama orang yang kamu suka aja. Baiklah sama semua orang. Karena orang-orang sekarang tuh peka. Mereka peka seperti ini. Kamu memberi sama aku, kamu baik sama aku, tapi sama yang lain kok enggak gitu. Kayak misalnya cowok nih, baik sama cewek. Cewek mau nyebrang, diseberangin sama dia. Cewek mau masuk ke satu tempat, dibukain pintunya. Nah, begitu ada nenek-nenek mau nyebrang jalan, udah sana, suruh seberang sendiri gitu. Nah, jangan begitu juga. Jadi semuanya harus baik. Misalnya nenek-nenek mau nyebrang jalan, ya udah seberangin. Sama yang kamu suka juga baik. Jadi semuanya sama. Kamu baiknya itu nggak hitung-hitungan, sama semua orang baik. Oke? Termasuk sama yang kamu suka. Jangan cuma sama yang kamu suka. Nah, orang yang dekat sama kamu itu peka ngelihat kamu. Kalau dia ngelihat kamu sebagai orang yang cuma baik sama dirinya, itu udah ketahuan kayak mau sesuatu gitu. Kayak kamu ketemu teman kamu, terus teman kamu bilang, men, keren banget lu hari ini, ganteng banget sih. Wah, pokoknya gue gak pernah lihat lu sekeren ini gitu. Atau cewek, hai beb, kok kamu cantik banget sih? Oke, saya ulangi. Hai beb, kok kamu cantik banget sih? Bla 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 bla. Pokoknya indah deh gitu. Nah, kamu bukannya mikir bahwa orang ini muji kamu, kamu akan mikir kok dia muji-muji terus ya, aneh ya. Ini jangan-jangan mau minjem duit nih gitu. Oke, jadi uh, kalau kamu baik harus baik sama semua orang. Jadi jelas gitu bahwa kamu tuh nggak ada maunya. Kamu emang seperti itu. Dan pada saat kamu memberi dan pemberian kamu tulus dan kamu baik sama semua orang, orang yang kamu deketi, baik itu cewek atau cowok atau pria atau wanita, dia bisa merasakan ketulusan kamu. Walaupun kamu nggak show off di depan dia nolongin orang, enggak. Dia bisa tahu. Kenapa? Karena itu memang sudah bagian dari diri kamu. By the way, wanita itu peka menilai pria.
Dia tahu pria itu seperti apa dalam waktu sesingkat-singkatnya dia lihat. Dia tahu. Dia tahu kamu punya maksud-maksud tertentu apa, dia tahu. Seperti itu. Jadi wanita itu 10 kali lebih sensitif membaca pria. Karakternya ya. Dan pria pun juga semakin lama semakin peka membaca orang-orang karena uh, di dunia ini tuh udah terlalu banyak kemunafikan sih. Jadi orang-orang tuh lebih peka lagi untuk membaca mana yang real dan mana yang tidak. Oke? Jadi ingat, memberi tanpa mengharap kembali. Memberi tanpa mengharap kembali dan baik sama semua orang. Satu lagi, kamu hanya memberi atau hanya membantu. Ini penting banget. Hanya memberi atau hanya membantu di dalam kesanggupan kamu saja. Jangan maksain diri kalau nggak nyanggup memberi. Kalau kamu nggak sanggup kamu memberi, nanti bisa jadi bahaya. Kenapa? Karena pernah nggak kamu baik sama orang, tapi kebaikan kamu itu bukannya dihargai, dia malah jadi ngelunjak. Malah jadi kebaikan kamu itu dijadikan sebagai, ya intinya kamu diperbudak lah, atau kamu diinjak-injak, atau kamu disuruh-suruh. Jadi kebaikan kamu bukan dihargai, dia malah nuntut minta kebaikan terus. Nah, itu juga penting. Kenapa? Karena kamu baik, dan kebaikan kamu itu kamu maksain untuk baik di luar kemampuan kamu. Jadi kamu nggak akan dihargai gitu. Jadi pada saat kamu baik, baiklah sesuai kemampuan. Pada saat ingin memberi, memberilah sesuai kemampuan. Jangan maksain diri. Kalau kamu maksain diri, ini penting ya. Kalau kamu maksain diri, kebaikan kamu tidak akan dihargai. Melainkan kamu akan disalahgunakan. Kenapa? Karena bagi orang yang menerima pemberian kamu atau bantuan kamu, dia melihat bahwa kamu maksain diri, nah dia akan berpikir dia bisa memperbudak kamu atau menggunakan kamu. Jadi jangan terlalu baik juga. Baik dalam batas-batas kemampuan. Jangan pernah memberi atau jangan pernah baik sama orang kalau kamu tidak mampu. Itu bahaya. Mungkin ini kamu mikirnya ini aneh banget sih kayak gitu. Tapi ya memang seperti itu. Silahkan kamu terlalu baik sama orang. Lihat hasilnya. Dia bukannya berterima kasih, malah dia akan nginjek-nginjek kamu. Tapi kalau kamu baik, namun pada saat mampu aja, pada saat bisa aja, misalnya kamu lagi biasa kamu jemput seseorang, jemput cewek, cowok jemput cewek. Kalau misalnya lagi ada penting kamunya nggak bisa jemput, terus kamu maksain jemput, dia nggak akan peduli lagi kamu mau sibuk kayak gimana, pokoknya sekarang juga jemput nggak sekarang gitu, dia akan jadi ngelunjak. Sedangkan kalau kamu mau biasa jemput seseorang dan cewek nih, cowok jemput cewek, tapi kamu lagi meeting, ceweknya, beb jemput dong, kamu bilang, aku lagi sibuk nggak bisa. Ayo dong jemput aku, nggak bisa, lain kali ya, aku lagi sibuk beneran. Dan kamu emang bener-bener nggak mau jemput dia karena kamu memang lagi sibuk. Dia akan menghargai kamu, oh oke, fine. Dia akan menghargai kamu karena kamu punya kesibukan. Tapi kalau dia bilang, beb jemput, aku lagi mau rapat, jemput dong sekarang. Ya udah deh, aku jemput dia, aku ngalah deh. Nah, udah semena-mena. Cowok pun begitu, hati-hati cewek. Semakin dimanja, bukan semakin baik. Semakin dimanja, semakin ngelunjak. Jadi ingat, kalau mau memberi, kalau mau baik, sesuai batas-batas kemampuan. Ya. Dan baik sama semua orang. Jangan cuma yang kamu suka aja. Dan memberi tanpa mengharap kembali. Tulus. Nah, itu definisi yang kedua. Yang ketiga sekarang. Jadi saya recap dulu. Saya ulangi. 1, cinta itu kehidupan. 2, cinta itu memberi. Yang ketiga penting. Ada 4 ya. Yang ketiga dulu nih. Yang ketiga adalah cinta itu kecocokan jiwa. Cinta itu kecocokan jiwa. Maksudnya apa? Maksudnya, apapun yang kamu lakukan untuk membuat seseorang jatuh cinta, nggak akan berhasil kalau kamu memang tidak punya kecocokan jiwa. Ya, kecocokan jiwa seperti apa? Disebut juga soulmate. Seperti apa kecocokan jiwa? Kamu baru ketemu, udah klik. Udah ada rasa gimana gitu. Dan udah cocok aja, nggak dibuat-buat.
Kamu cuma ngobrol biasa, dia ngobrol biasa, boom, udah cocok. Itu kecocokan jiwa. Nggak dibuat-buat, gimana caranya supaya dia suka sama aku. Bullshit lah. Ya. Itu kecocokan jiwa. Dari awal udah klik. Nah, kecocokan jiwa. Ada cinta yang dipaksakan. Nggak cinta, maksain supaya cinta. Itu nggak nyaman. Kamu pasti pernah tahu rasanya dipaksa seseorang kayak gimana kan? Nggak nyaman. Dan ada juga, oh, ini cewek nih. Ini cewek. Ada juga yang namanya cinta karena kasihan. Oh, dia udah baik sama aku, terlalu baik. Lagian cowok yang suka sama aku satu-satunya cuma dia. Cewek nih suka ngomong. Lagian cowok yang satu-satunya suka sama aku cuma dia. Dan dia baik. Ya aku nggak suka sih. Tapi aku akan berusaha deh untuk suka sama dia. Berusaha deh, belajar deh buat cinta. Nggak bisa. Kecocokan jiwa ya kecocokan jiwa, titik. Ya. Apakah cinta bisa bertumbuh? Apakah kecocokan jiwa bisa bertumbuh? Saya rasa nggak bisa. Kecocokan jiwa, kecocokan jiwa. Yang bertumbuh itu adalah intensitas. Kalau udah cocok, semakin cocok gitu. Tapi kalau emang dari awalnya nggak cocok, dipaksain cocok, itu nggak bisa. Nah, bisa nggak cinta bertumbuh dari nggak suka, jadi pelan-pelan suka, lama-lama suka, terus kita pelajari A, B, C, D supaya bikin cinta itu tumbuh? Bisa nggak? Nggak bisa. Yang tumbuh itu bukan cinta, tapi rasa kasihan, rasa hutang budi, itu yang tumbuh. Jadi kalau cinta itu nggak bener-bener nggak bisa dipaksakan. Ya. Nah, saya bikin video tuh di YouTube. Kamu cari sendiri. Di situ saya bilang seperti ini. Pada saat kamu bertemu seseorang, orang tersebut akan masuk ke dalam 3 kategori. Lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Oke? Kalau yang lampu merah, kamu nggak cocok sama dia. Lampu kuning, kamu bisa cocok, bisa enggak. Lampu hijau, langsung cocok. Klik instan. Dan yang lampu hijau, itu entah gimana, kamu jadi diri sendiri, dia nyaman sama kamu. Dan pada saat dia jadi diri sendiri, kamu juga nyaman sama dia. Kayak nggak ada konflik yang gimana gitu. Kayak kamu bisa cerita apapun, keburukan, kebaikan, fantasi gila kamu bisa cerita aja. Dan dia nggak menghakimi kamu, nggak judgmental, nggak menilai kamu buruk. Nggak, pokoknya kamu seperti berbicara sama diri kamu sendiri di kaca. Kamu seperti mengerti dia dan dia seperti mengerti kamu tanpa ada ngomong apa-apa. Sepertinya udah tahu aja gitu. Kamu juga pasti udah pernah tahu kayak gitu. Nah, itu lampu hijau. Nah, saya bilang pada video itu bahwa kalau kehidupan cinta kamu ingin nikmat, bahagia segini, stresnya segini, itu fokuskan kepada yang lampu hijau saja. Jangan maksain yang lampu kuning dan lampu merah. Karena kalau lampu merah, sebetapapun kamu berusaha, kamu nggak akan bisa bikin dia suka sama kamu. Kalau lampu kuning, kamu berusaha, akan banyak konflik dan drama. Konflik dan drama kayak sinetron tuh. Maksain cinta, penuh intrik apa, ada antagonisnya yang begini, terus ada yang tertindas. Nah, itu lampu kuning, penuh drama. Kalau lampu hijau, penuh cinta. Kenapa? Karena kamu udah klik dari awal. Jadi fokus ke yang lampu hijau saja. Itu sangat penting. Fokus ke lampu hijau saja. Itu jawabannya. Kebanyakan orang, mereka fokus ke lampu merah sama ke lampu kuning. Kenapa? Tantangan. Dia menantang saya, dia nggak bisa saya dapetin. Ini tantangan. Itu bukan tantangan, itu bodoh namanya. Kalau kamu ngejar lampu kuning atau lampu merah, kamu bisa dapetin dia. Tapi mempertahankannya, minta ampun, kamu akan sengsara seumur hidup. Yang nggak cocok dipaksain cocok, ekstra kerja keras. Makanya kamu pernah ngerasain ngejar seseorang atau pacaran sama seseorang atau bahkan menikah sama seseorang, itu kayak kerja. Stres, kayak kerja gitu. Kamu udah stres di kantor, kerja, di rumah juga bikin stres sama dia. Kamu nggak bisa relax, nggak bisa santai. Kalau kamu ketemu lampu hijau, kamu bisa santai. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya dapatin lampu hijau dan gimana caranya tahu ciri-ciri yang lampu hijau? Kamu lihat di YouTube saya. Di YouTube itu
Saya bikin videonya, silakan cek. Itu saya jelaskan secara mendalam di situ tentang lampu merah, kuning, hijau ya. Saya kasih tahu YouTube-nya, linknya di bawah. Sebentar ya, saya ketik youtube.com/pw. Nah, kamu kunjungi, salah. Sorry. Nah, kamu kunjungi website itu tuh yang di bawah yang saya tulis. Itu banyak video. Kamu bisa lihat video-video di situ yang saya buat dan pasti sangat bermanfaat sama kamu. Oke? Jadi sangat penting. Nah, berikutnya adalah cinta itu uh, cinta itu pemberian. Ya, sorry saya agak lupa. Berikutnya, cinta itu adalah pemberian. Ini udah 3 ya, ini yang terakhir nih sekarang. Cinta itu pemberian. Maksudnya apa? Saya ulangi. Cinta itu pemberian, bukan tuntutan. Ya. Cinta itu pemberian, bukan tuntutan. Zaman sekarang itu orang-orang itu aneh. Kenapa? Seperti ini anehnya. Pria bertemu wanita. Mereka saling suka, saling cinta. Bahagia, bahagia. Lalu mereka memutuskan untuk pacaran. Pada saat pacaran, si pria atau si wanita merasa bahwa si wanita adalah miliknya dan si pria adalah miliknya. Lalu, setelah mereka merasa saling memiliki, mereka mulai ngatur-ngatur. Hidup yang tadinya bebas, jadi atur-atur. Contohnya, biasanya kamu jalan-jalan sama teman-teman kamu, sekarang kamu nggak jalan lagi sama teman kamu. Kenapa? Karena kamu harus nemenin pacar kamu. Kamu biasanya melakukan hobi kamu, sekarang kamu nggak melakukan hobi kamu lagi. Kenapa? Karena harus bantuin pacar kamu. Biasanya kamu jalan sama teman-teman, kamu cowok nih ya. Biasanya kalau kamu teman-teman jalan sama teman-teman cewek, sekarang nggak bisa lagi jalan sama teman-teman cewek. Atau kamu cowok biasa jalan sama atau kamu cewek jalan sama teman-teman cowok, sekarang nggak bisa lagi. Kenapa? Karena kalau kamu jalan sama teman-teman yang lawan jenis, pacar kamu cemburu. Pokoknya hidup kamu jadi semakin tidak bebas, semakin kecil, semakin runyam, dan semakin tidak bahagia. Kenapa? Karena hidup kamu sudah diatur-atur sama pacar kamu. Bukan berarti pacaran nggak bisa punya peraturan dan batasan, tidak. Hanya saja yang parah itu seperti ini. Kamu cinta aku nggak? Iya. Oke, kalau kamu cinta, kamu harus nurutin kemauan aku. Kemauan aku adalah bla 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 bla. Aku mau ini, kamu harus begini. Aku mau ini, kamu harus begini. Oke? Dan kadang-kadang kemauan itu aneh-aneh. Harus begini, harus begini. Nih kemauan aku. Kamu harus ikutin. Kenapa harus aku ikutin? Karena kamu cinta sama aku kan. Kalau kamu cinta, kamu harus begini, 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 begini. Kalau nggak, kamu nggak cinta. Kamu milik aku kan. Oke? Kamu milik aku kan. Kamu itu pacar aku kan. Kalau kamu milik aku, kalau kamu pacar aku, kalau kamu cinta sama aku, lakukan ini. Sana. Oke? Dan itu sangat konyol. Oke? Gilanya, semua hal-hal seperti ini itu dibawa atas nama cinta. Jadi dengan kata lain, kalau kamu cinta, kamu harus mau aku kontrol. Kamu harus mau ngikutin semua kemauan aku yang tidak realistis. Nah, ini bukan cinta. Seperti tadi saya bilang sebelumnya, bahwa cinta itu tidak mengikat. Cinta itu bukan ikatan.
Nah, kita harus bahas ini benar-benar penting. Karena kalau kamu pacaran atau kamu dapat seseorang, lalu kamu punya definisi bahwa cinta itu cemburu, cinta itu memiliki, cinta itu ikatan, bukan pemberian, cinta itu tuntutan, maka kamu nggak akan bahagia, hancur semuanya. Oke? Kamu pacaran, punya keterikatan, tapi kamu nggak bahagia. Kamu merasa mati, nggak hidup. Cinta bagaikan pekerjaan. Pekerjaan untuk mempertahankan cinta sang kekasih. Kalau nggak dia marah. Oke? Satu hal yang paling penting. Yang harus kamu ketahui. Bahwa bentuk cinta yang paling tulus itu adalah LDR. Oke? Ini kadang-kadang konyol ya, tapi penting. Bentuk cinta yang paling tulus adalah LDR. Sorry. No. Bukan LDR, bukan LDR. LDR itu long distance relationship ya. Nah, bentuk cinta yang paling tulus adalah HTS. Hubungan tanpa status. Oke, bentuk cinta yang paling tulus adalah HTS. Hubungan tanpa status. Coba bayangkan seperti ini. Bayangkan seperti ini. Kamu ketemu lawan jenis. Oke. Kamu ketemu lawan jenis. Oke, kamu saling suka. Dan lawan jenis kamu memberikan kamu kebahagiaan. Kamu sama dia, kamu happy banget gitu ya. You're very happy, kamu bahagia. Dan pada saat kamu bahagia, bukannya kamu bilang terima kasih atas kebahagiaan yang sudah dia berikan kepada kamu. Kamu malah nuntut dia untuk ngikutin kemauan kamu. Kenapa? Karena dia milik kamu. Kamu pacaran sama dia, kamu mengikat dia. Bukannya kamu bilang terima kasih, kamu malah nuntut dia untuk memberikan lebih lagi cinta. Kalau kamu pikir-pikir, itu adalah hal egois. Ya, jelas ya, kamu ketemu lawan jenis, suka sama suka, dia memberikan kamu kebahagiaan. Bukannya kamu bilang terima kasih, kamu malah nuntut dia untuk supaya memberikan kamu kebahagiaan lagi, dan kamu mengikat dia dengan status. Kamu jadiin dia pacar, dan pacarannya itu kamu mengatasnamakan cinta, tapi kamu memberikan dia peraturan-peraturan untuk ngikutin kemauan kamu, dan dia pun sama seperti itu, karena keduanya merasa saling memiliki. Oke? Jadi itu konyol. Jadi kalau kamu ketemu sama seseorang, dia membuat kamu bahagia, bukannya kamu bilang terima kasih, kamu malah mau nuntut dia. Nuntut hal yang macam-macam untuk ngikutin kemauan kamu. Itu adalah hal yang egois. Oke? Bukannya saya bilang kamu nggak boleh punya hubungan, nggak boleh pacaran, nggak boleh punya status. Bukan. Tapi tuntutan itu yang salah. Oke, jadi kalau kamu menuntut dia, itu sangat konyol. Makanya saya bilang, HTS, hubungan tanpa status, itulah cinta yang sesungguhnya. Kenapa? Karena yang dia pikirkan hanya memberi. Dia senang bisa sama kamu, bahagia, memang bahagia, dua-duanya bahagia. Tapi dia nggak nuntut macam-macam. Dia bilang terima kasih sama kamu. Sedangkan cinta yang tidak tulus, cinta yang ada maunya, cinta yang bersyarat, kamu ketemu, dia bahagia, bukan kamu bilang terima kasih, kamu malah mau ngikat dia. Oke? Itu konyol. Itu sangat konyol. Nah, sekarang bukankah itu berarti nggak boleh pacaran? Atau nggak boleh nikah? Nggak boleh punya status? Bukan seperti itu. Maksudnya adalah status itu bukan tuntutan, tapi pemberian. Seperti tadi yang saya bilang, bahwa cinta itu adalah pemberian, bukan tuntutan. Jadi kalau kamu suka sama seseorang, atau dia suka sama kamu, dia mau memberikan kamu status, atau kamu mau memberikan dia status, itu harus terjadi secara tulus, bukannya karena kamu ingin sesuatu dari dia, atau kamu ingin nuntut dia. Jadi kayak
dia dekat sama kamu, terus udah intim gitu ya, udah cinta, dan kamu pikir, oh kalau dia nggak ngasih status berarti dia nggak cinta. Jadi dia sudah memberikan kebahagiaan sama kamu malah nuntut dia, oke, kamu harus jadi pacar aku ya, aku harus ngikut kamu ya, kamu harus jadi milik aku. Nah, itu yang salah. Yang seharusnya kamu lakukan adalah kamu mencintai dia, tapi membebaskan dia. Nggak usah cemburu, dia mau sama yang lain silahkan. Dia sudah membuat kamu happy, dia sudah membuat kamu bahagia, kamu bilang terima kasih sama dia. Dia mau sama yang lain, jangan cemburu. Kamu gak punya hak apa-apa. Kecuali dia memberikan kebebasannya sama kamu. Jangan kamu ikat-ikat. Nah, yang penting di sini adalah pada saat kamu membebaskan dia, membiarkan dia sama siapapun, dia mau sama siapapun, kamu senang-senang aja, happy-happy aja dengan diri kamu, dan kamu juga membebaskan dia, kamu gak cemburu, itu adalah satu cara untuk mengetahui apakah dia benar-benar cinta sama kamu apa enggak. Ya. Jadi kalau misalnya kamu membebaskan dia, tapi dia nggak mau bebas, dia maunya sama kamu, dia memberikan kebebasannya demi kamu, tanpa kamu paksa-paksa atau karena cemburu atau karena nuntut ya. Nah, kamu tahu dia itu benar-benar cinta sama kamu. Dia itu benar-benar setia. Ada setia yang dipaksa. Pokoknya kamu nggak boleh kesini, pokoknya kamu nggak boleh ke situ. Aku cemburu, ntar aku marahin kamu gini-gini. Nah, itu cinta yang dipaksa. Pada saat dipaksa, mungkin dia kelihatan di depan kamu kayak setia, tapi dia bisa selingkuh di belakang kamu nggak tahu. Kalau kamu mau cinta yang tulus, lepasin aja, terserah. Kamu mau sama siapa kek, mau deket sama yang lain, kayak aku nggak cemburu, nggak apa-apa. Itu kebebasan kamu, itu hak kamu. Kamu mau deket sama aku senang. Senang. Dan aku terima kasih kamu mau dekat sama aku dan baik sama aku dan memberikan kebahagiaan buat aku. Tapi aku nggak akan nuntut kamu untuk ngikutin kemauan aku. Itu HTS. Makanya HTS itu penting. HTS itu adalah bentuk cinta paling tulus. Nggak ada tuntutan, hanya memberi. Dan dia memberikan ke kamu bahagia, kita saling bahagia, aku berterima kasih sama kamu. Kamu mau ngapain juga terserah, aku nggak akan nuntut kamu. Kecuali kamu memberikan kebebasan itu sama aku. Kamunya mau sendiri, tulus. Ya udah. Kamu pun begitu sama dia. Kamu pun jangan nuntut. Dia pun juga bisa kebalikannya sama kamu. Saya pribadi, saya nggak suka ngikat-ngikat, nggak suka cemburu sama wanita ya, nggak suka ngikat-ngikat, nggak suka cemburu, nggak mau ngatur-ngatur dia. Saya selalu bilang seperti ini, kalau sama wanita ya. Aku nggak suka ngatur-ngatur orang. Aku nggak suka ngikat orang. Kamu bebas mau deket sama siapapun, dan kamu bisa tetap deket sama aku. Kalau kamu memutuskan untuk sama aku aja dan kamu nggak mau sama yang lain, itu bukan karena aku nyuruh-nyuruh kamu atau nuntut atau gimana, itu karena kesadaran. Kalau kamu nggak nggak memberikan kesetiaan karena kesadaran, mau sama yang lain juga nggak apa-apa, aku nggak maksa. Dan kalau kamu ingin kita pacaran, kamu hormati aku sebagai orang yang pacaran sama kamu. Dan aku nggak akan nuntut kamu. Jika suatu saat kamu deket sama orang lain dan dia lebih baik dari aku, dan kamu mau sama dia dan kita harus putus, ya nggak apa-apa. Semua aku lakukan karena kebahagiaan kamu. Kalau kamu lebih bahagia dari dia dan dia lebih baik dari aku, ya silahkan. Dan aku juga melakukan hal yang sama. Dan biasanya kalau kamu bilang seperti itu, bukannya awas ya kamu nggak boleh kesana ya, awas ya kamu milik aku, bla bla bla. Kalau kamu bilang seperti itu, kamu bilang sama dia bahwa kamu bebas, dia malah akan setia. Sedangkan kalau kamu ngikat dia nggak akan setia. Paradoks, aneh. Semakin diikat, semakin lari, semakin dilepaskan, semakin datang. Semakin dilepaskan, semakin mengikatkan diri. Oke? Semakin diikat, semakin lari, semakin dilepas, semakin mengikatkan diri. Dan dia mengikatkan diri karena ketulusan, kesadaran, bukan karena paksaan. Kalau kamu pikir baik-baik ya, kalau kamu pacaran sama seseorang, terus kamu bilang, kamu milik aku milik kamu. Itu bullshit, itu arogan, itu sombong, itu egois.
Kalau kamu benar-benar pikirin ya, kita itu nggak memiliki apapun dan nggak memiliki siapapun loh. Ya. Kamu nggak bisa memiliki seseorang kecuali dia budak. Dan sekarang udah bukan zaman zaman perbudakan. Oke, okay? Orang tua kamu itu nggak milikin kamu walaupun kamu anaknya. Kamu anaknya itu bukan kepemilikan orang tua kamu. Kamu anaknya, kamu titipan. Titipan dari siapa? Dari yang kuasa. Pacar kamu itu titipan. Titipan siapa? Titipan orang tuanya ke kamu, jagain anaknya, bukan milik. Begitu kamu merasa seseorang milik kamu, wah udah, semena-mena. Dan itu bukan cinta. Dan begitu juga seseorang jika dia mikir dia kamu milik dia, wah udah akan memperlakukan seperti budak. Jadi ingat, kamu nggak pernah memiliki siapapun, kamu nggak layak memiliki siapapun. Orang tua kamu bukan milik kamu bukan milik orang tua. Semua titipan, semua titipan. Kamu nggak punya apa-apa kok. Kamu lahir telanjang, kamu mati telanjang. Ya walaupun pakai baju, tapi baju itu bukan milik kamu lagi, kan kamu udah mati. Semua yang kamu miliki nih, contohnya ini jam saya ya, jam. Ini pun bukan milik saya. Sekarang mungkin milik saya. Suatu saat nanti, kalau saya mati, ini bukan milik saya lagi. Jadi semua yang kamu miliki di dunia ini, itu adalah titipan. Kamu nggak pernah bisa memiliki apapun. Karena suatu saat kamu pasti mati. Begitu mati ya udah, bukan milik kamu lagi. Apapun. Siapapun juga bukan milik kamu. Nggak bisa. Jadi kalau kamu mikir seseorang itu milik kamu, dan kamu semena-mena, itu bukan cinta, itu ego. Begitu kamu sadar bahwa kamu nggak punya siapa-siapa, kamu nggak memiliki siapa-siapa, dan cinta itu hanya memberi, dia akan nempel sama kamu. Dia akan secara tulus mengikatkan dirinya kepada kamu. Dan pernikahan, jika kamu sampai nikah sama dia, pernikahan itu adalah karena cinta, bukan karena tuntutan. Kamu tahu kenapa sekarang banyak orang yang bercerai, semakin banyak angka perceraian itu meningkat, itu karena pernikahan yang dipaksakan, karena pernikahan berdasarkan tuntutan. Udah tua nih, cepetan nikahin gue. Orang tua udah nyuruh nikah. Jadi memang bikin saya pusing gitu. Cinta sekarang ini udah semua bukan soal cinta, soal status dan tuntutan. Dan mereka pikir status dan tuntutan itu adalah cinta. Bukan. Cinta itu bukan soal tuntutan dan status. Status itu bukan tuntutan, status itu pemberian. Cinta itu pemberian, bukan tuntutan. Oke? Jadi kalau kamu benar-benar ingin hidup, kamu benar-benar ingin merasakan cinta, selama-lamanya, jangan mengambil, tapi memberi. Dan jangan menuntut. Karena cinta itu pemberian, bukan tuntutan. Dan kalau semua mindset soal cinta ini udah benar di kepala kamu, udah lurus, bukan belajar dari mitos-mitos yang ada di TV, sinetron, radio, majalah, bullshit lah semua itu. Kamu akan menemukan seseorang yang benar-benar kamu cintai dan kamu bahagia. Dan sebetulnya kamu sama dia HTS-an, hubungan tanpa status, walaupun udah nikah. Status nikah itu cuma sebagai embel-embel doang, supaya diterima di masyarakat. Tapi intinya kamu sama dia cinta karena cinta, bukan cinta karena status. Karena status nggak bisa bikin orang jatuh cinta. Status ya status. Seperti itu. Oke, jadi saya sudah benar-benar mengeluarkan unek-unek saya melihat masyarakat yang semakin, menurut saya, yang semakin tolol, dan semakin bodoh, dan semakin goblok soal cinta. Karena mereka nggak ngerti apa itu cinta. Saya udah keluarkan semua unek-unek saya kali ini. Lega rasanya. Bahwa cinta yang benar-benar tulus adalah hubungan tanpa status. Ya, status, aneh kan ada status juga karena pemberian, bukan tuntutan. Itu luar biasa. Dan pada saat kamu bisa seperti itu, kamu akan sadar bahwa yang membuat kamu bahagia itu ya diri kamu sendiri. Nggak peduli kamu punya pacar cantik, punya pacar seperti apapun. Itu nggak pengaruh. Yang pengaruh adalah kebahagiaan itu dari dalam diri kamu. Kamu bahagia walaupun sendirian. Dan karena kamu bahagia, walaupun sendirian, kamu nggak punya pilihan lain selain berbagi kebahagiaan sama orang lain.
Bukannya ngambil kebahagiaan dari orang lain bahagia kamu ambil kebahagiaannya. Dia bahagia sama temennya, nggak boleh. Pokoknya kamu nggak boleh sama teman kamu harus sama aku milik aku cemburu. Itu mengambil kebahagiaan. Justru kamu harus memberi. Memberi adalah dengan, walaupun kamu sendirian, walaupun kamu single, kamu bahagia. Dan pada saat kamu bahagia, kamu nggak punya pilihan lain karena saking bahagianya udah kebanyakan. Kamu memberi kebahagiaan, dan pada saat kamu memberi kebahagiaan, orang lain akan datang sama kamu. Justru pada saat kamu miskin kebahagiaan, kamu cuma pengen ngambil-ngambil dari orang lain akan menjauh. Karena orang lain nggak suka seseorang yang mengambil. Orang lain hanya suka pada saat seseorang memberi. Dan jika kamu ingin memberi, kamu harus mencintai dulu diri kamu sepenuhnya. Dan kamu nggak punya pilihan lain untuk memberi. Pada saat kamu memberi, mereka akan datang ke kamu. Dan datangnya dengan tulus, bukan karena paksaan. Bukan karena bikin kamu stres. Semua mengalir. Oke? Okay? Curhat yang panjang. Oke, sebelum kita buka tanya jawab, saya mau tanya dulu sama kamu. Berguna nggak yang tadi saya omongin? Udah panjang lebar seperti itu. Oke, tulis di chat box berguna atau tidak. Kamu mendapatkan pencerahan atau tidak dari curhat saya yang panjang. Tulis di chat box. Setelah itu kita akan tanya jawab. Oke, saya buka chat box-nya sekarang. Tulis di chat box. Berguna atau tidak? Pencerahan atau tidak? Langsung di chat box. Berbobot. Lemak kali berbobot ya. Oke. Wow, banyak. Oke, stop ya. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Saya stop dulu ya. Oke. Jadi penting ya untuk jelas apa itu cinta. Jadi saya sudah menjelaskan apa itu cinta. Panjang lebar. Dan ingat untuk cek seminar saya, ikuti seminar saya di seminarpw.com. Saya tulis lagi seminarpw.com. Kalau kamu mau belajar soal cinta, belajar soal dicintai adalah dengan memberi segala macam, mendapatkan ya tanda kutip mendapatkan wanita cantik. By the way, seminarnya khusus buat cowok ya. Nanti buat cewek akan menyusul. Ada 10 topik seminar. Silahkan cek di seminarpw.com. Ada linknya di bawah. Seminarpw.com. 2,5 minggu lagi. Kamu bisa ikut seminarnya. Sangat penting. Oke. Okay? Seperti tadi saya bilang ya. Cinta itu memberi. Cinta itu kecocokan jiwa. Dan cinta itu adalah pemberian, bukan tuntutan. Oke? Okay? Ini sangat penting. Jadi yang nggak masuk akal bagi saya adalah kenapa orang berkata bahwa HTS itu jelek. HTS itu sesuatu yang tidak bagus. Padahal HTS itu adalah bentuk cinta yang murni, bentuk cinta yang tulus, bentuk cinta yang tanpa kondisi. Kalau kamu mencintai seseorang pakai kondisi, itu bukan cinta, itu ego. Cinta itu tidak pakai kondisi. Unconditional. Dan itu makanya HTS itu luar biasa. Saya sangat salut sama wanita. Kalau misalnya ada wanita dekat sama saya terus bilang, kamu jadi pacar aku. Tapi kalau ada wanita yang dekat sama saya dan dia bilang, aku suka sama kamu, aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu. Tapi aku gak mau ngikat kamu sama egoisme aku. Kamu bebas mau sama jalan sama siapapun, kamu bebas mau dekat sama siapapun. Tapi kalau kamu lagi sama aku mohon berikan semua waktu kamu dan perhatian aku sama aku pada saat kamu sama aku. Tapi pada saat kamu gak sama aku, ya itu terserah kamu. Kamu punya kehidupan sendiri. Justru saya lebih tertantang sama wanita seperti itu
malah jadi pacar. Tapi kalau yang kamu harus ikutin aku begini jemput sekarang, nggak boleh sama teman cewek-cewek, ntar cemburu, ntar macam-macam. Siapa yang tahan sama orang seperti itu? Nggak ada, kecuali orang yang nggak punya pilihan lagi. Ya udah deh, aku cuma cinta sama kamu, yang lain susah dapatnya, mumpung kamu suka sama aku, ya udah aku sama kamu, dan dia akan sengsara seumur hidup. Akan penuh drama seperti itu. Oke, ini sangat penting. Bukan berarti kamu nggak boleh punya status loh, bukan berarti kamu nggak boleh nikah loh, bukan. Tapi ingat loh, cinta harus lebih di atas status kamu. Jangan jadikan status nomor satu, cinta nomor dua. Kamu lebih mementingkan status daripada cinta. Tidak, cinta harus lebih dari status. Kalau kamu lebih mementingkan status, itu udah soal ego. Kamu milik aku milik kamu, jadi kamu harus ikutin semua kemauan aku atas nama cinta. Karena kamu cinta. Kalau kamu cinta, kamu begini, begini, begini. Bullshit. Cinta itu tanpa kondisi. Cinta itu membebaskan. Cinta itu memberi. Dan itu cuma bisa didapatkan melalui HTS. Dan makanya semenjak saya mengerti apa itu cinta, yang sesungguhnya ya, saya nggak punya pilihan lain selain memberikan kebahagiaan sama wanita. Udah. Saya mau dekat sama wanita, saya nggak mikirin gimana cara dapat dia, trik apa dipakai supaya dia ngasih perhatian. Bullshit. It's all bullshit lah. Pada saat saya bertemu wanita dan saya tahu apa itu cinta, ya udah saya cuma memberi aja, jadi diri sendiri, ngobrol. Dia mau suka silakan, dia mau enggak juga silakan. Saya nggak maksa. No, no, no. Karena cinta itu tidak memaksa. Yang saya lakukan adalah hanya memperbaiki diri saya dan meningkatkan karakter saya sendiri. Nggak ada hubungannya sama wanita. Karakter saya meningkat. Lebih banyak wanita yang suka sama saya. Tanpa saya buat-buat. Saya nggak ngomong apa, ntar pakai apa soal wanita. Nggak ada, fokusnya nggak ke wanita. Fokusnya ke saya sendiri. Gimana caranya membuat saya lebih banyak memberi. Gimana caranya bisa membuat saya lebih banyak seru kalau ngobrol. Fokusnya ke diri saya sendiri. Udah nggak ke wanita lagi. Dan pada saat saya mendevelop diri sendiri, mengembangkan karakter saya, dan itu terpancar otomatis, dan wanita ya yang 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 cocok sama karakter saya, yang seimbang, yang selevel akan datang dengan sendirinya. Mereka akan suka dengan saya, mereka akan ngerayu-rayu saya, mereka akan pegang-pegang, ngelus-ngelus dengan sendirinya tanpa saya harus berusaha untuk bikin mereka jadi suka, berusaha untuk megang mereka gimana caranya supaya eye contact gimana. Bullshit. No, fokus ke diri kamu sendiri, kembangkan karakter kamu, perbaiki mindset-mindset yang salah. Ya, seperti tadi saya sudah ajarkan mindset cinta yang benar seperti apa. Nanti semua akan terjadi dengan sendirinya. Ya. Kayak kamu punya proyektor. Proyektor itu memancarkan jangan proyektor deh. Kayak kamu berkaca, kamu ada kaca di depan kamu nih. Kamu berkaca, kamu lagi punya bewok. Ya. Kamu nggak suka bewoknya. Kalau kamu fokus ke bayangannya, kamu akan cukur bewok di bayangan. Ya udah nggak akan hilang bewoknya. Tapi kamu sadar bahwa yang di luar sana itu cuma bayangan. Bayangan dari siapa? Dari kamu. Kenapa itu bayangan dari kamu? Karena semua yang keluar dari kamu itu terproyeksikan di luar. Jadi yang paling penting itu bukan bayangannya, kamunya. Jadi kalau kamu nggak suka bewok kamu, jangan cukur bayangannya, cukur diri kamu. Baru hilang. Jadi kalau kamu tahu bahwa hal yang di luar sana, wanita itu cuma bayangan, maksudnya bayangan adalah respon wanita itu ditentukan sama diri kamu. Ya jangan fokus ke sana, fokusnya ke kamu. Nanti ke sana akan memberikan respon dengan sendirinya yang bagus. Benerin mindset. Jangan cuma ngomongin teknik, benerin mindset. Benerin karakter. Teknik keluar sendirinya. Teknik juga perlu sih, kadang-kadang ya, tapi nggak sebegitu perlu akan mindset dan karakter. Teknik itu sebagai contoh-contoh aja sih menurut saya. Kalau kamu udah tahu contohnya, kayak gini, mindset sama karakter bener, keluar teknik dengan sendirinya. Oke? Jelas ya?